Konon, manusia melantunkan kata dengan nada atau berdendang itu sudah lebih dulu muncul sebelum musik ditemukan. Nah, sekarang coba kita dengar bagian dendang dalam musik berikut. Bisa jadi Anda belum kenal dengan seni dendang yang baru saja kita dengarkan. Sekarang kita coba bandingkan dengan yang satu ini. Kalau yang barusan ini adalah seni dendang dari Afrika yang mendunia karena menjadi elemen suara dari theme song film superhero Black Panther. Keduanya sama-sama mendendangkan syair. Kalau seni dari Afrika bisa mendunia, seni dendang Indonesia pasti bisa dong. Indonesia punya seni dendang yang masih bisa dijumpai. Kita kenal seni ini dengan istilah kejung. Definisi kejung pada dasarnya adalah seni bernyanyi atau seni dendang dari Madura. Perkembangan paling pesat itu ada di daerah Bangkalan, Pak. Untuk melantunkan atau mendendangkan bait-bait syair atau bait-bait pantun Madura yang pada saat itu berkembang di sana. Jadi didendangkan, tidak hanya dibaca saja. Jika ketika misalnya dijelaskan secara sejarahnya, itu ada dua versi sih, tergantung dari mana kita melihat dan persepsi masing-masing. Rizky Kumala Permadi atau Keli, dia adalah seorang pelaku seni lulusan Institut Seni Indonesia jurusan etnomusikologi, sekaligus komposer etnik dari Jember. Dia punya kepedulian dalam pelestarian budaya tradisi asli daerah. Tiap daerah pada dasarnya yang memiliki dominan masyarakat Madura itu punya kejung. Kalau yang paling populer itu di Bangkalan sebagai salah satu pengisi musik atau dendang ketika kesenian tayub dilaksanakan. Kesenian tayub itu kesenian tradisional yang berasal dari Madura. Pada dasarnya yang dinyanyikan atau dikejungkan itu adalah bait-bait pantun atau syair-syair sastra Madura yang dibaca, diintonasikan ataupun dengan nada tradisi yang akhirnya muncullah kesenian kejung itu sendiri. Nah, ada juga perkembangan kejung lainnya. Bahwa kejung itu berkembang di masyarakat pertanian maupun perkebunan. Jadi ketika misal mereka nih sambil panen, bertani, mereka menggumamkan menggumamkan atau melantunkan syair seperti musik blues misal di barat. Kalau di Madura sendiri tuh disebutnya kejung. Jadi seperti bercerita maupun seni bertutur secara sastra. Jadi kayak yang duyale sampai nangkok remate saya setong na seperti itu. Gitu bercerita bahwa kayak yang sapiku mati, yang satunya padahal sudah tak rawat dari kecil, seperti itu. Nah, dia itu bercerita, bisa secara komunal atau secara individu. Kalau secara komunal biasanya nanti akan ada yang menyahut dengan kejung juga. Nah, kalau diteliti lagi nih, seni dendang semacam ini tidak hanya ada di Madura, namun juga ada di daerah-daerah lain, baik di Nusantara maupun mancanegara. Pertanyaannya, ada kaitan nggak ya di antaranya? Sebetulnya bisa kita tarik garis besar kalau seni berdendang itu punya kemiripan ketika dianalisis melalui wilayahnya. Katakanlah Aceh, Makassar, Sulawesi, Madura. Seni berdendangnya itu mirip karena mereka lahir di wilayah pesisir. Untuk ngomong saja kita harus mengalahkan suara ombak. Jadi harus dengan nada-nada yang tinggi, seperti kejung, berteriak. Nah, berbeda ketika misal seni dendang itu di Jawa atau di Sunda, karena dengan wilayah-wilayah yang cukup landai, entah itu masyarakat perkebunan atau seperti apa. Jadi ada seni dendang, tapi berbeda polanya dengan seni-seni dendang yang berkembang di masyarakat-masyarakat pesisir. Pelok Timur Pasisir. Jadi ada tiga, secara tayub, terus secara macapat, dan secara pelok temor. Itu memiliki perbedaannya masing-masing. Secara tayub itu adalah cara bernyanyinya memang identik dengan nada-nada tinggi. Diikuti kapan dia masuk, kapan dia berhenti, itu mengalir saja. Nah, kalau di kejung secara macapat
lebih kepada puji-pujian. Pada Sang Pencipta cenderung menggunakan nada-nada yang tidak terlalu tinggi, cuman di situ ada part-part pembagian dengan musiknya. Kapan akan dimulai membaca sholawat, kapan akan dimulai Kejung Mamaca ini juga bercerita ataupun biasanya berisi doa-doa yang dilanjutkan. Lalu yang ketiga itu adalah pelok temor. Pelok temor itu dari cara bernyanyi Kejungnya menggunakan laras pelok dan diiringi dengan 3 kenong. Sebetulnya perbedaan dari 3 itu bisa kita simpulkan dari lirik dan juga bagaimana struktur musik pengiringnya serta tujuan dan fungsi dari pertunjukan itu. Nah, sekarang kita kenalan dengan Pak Jamsari. Beliau ini adalah salah satu seniman kejung yang masih terus aktif. Kata beliau, sebenarnya banyak seniman kejung yang masih eksis, tapi yang punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musik modern memang gak banyak. Ya banyak udah jomblo Pak, tapi cewek, ya laki ya ada sebagian juga. Kejung yang kayak zaman modern laborasi itu ya, saya tuh butuh penerusnya saja. Untuk penerus saya tuh angin. Di anak-anak muda tuh saya kasih ini saran ini, tapi sampean jangan ngikuti suara saya. Dangdut apa adanya suara sampean gitu saya. Anak-anak tuh saya ajak. Yang manapun saja yang mau minat, saya tampung aja sebagai. Nah, kalau Pak Jamsari adalah seorang seniman kejung yang berkolaborasi dengan para musisi modern, kemudian dia punya karya dan membawanya berkeliling sampai ke Korea. Tapi, tidak semua punya kesempatan begini. Seniman kejung yang lain menampilkan kemampuannya dalam acara-acara tradisional. Di Lutruk, di Jalan Kenca itu ada juga. Ya ada. Sekarang nggak kayak dulu Pak. Kasihan saya bagi seni-seniman Lutruk seni itu seni tradisional. Saya kasihan juga. Peminat untuk nanggap itu ya jarang sekarang. Kalau orang memang yakin ke tradisional senangnya itu baru nanggap untuk manten kawinan. Kalau dulu ya kadang seminggu itu ya bisa ngalih-ngalih tiap malam satu malam itu. Kalau dulu. Ada lagi pertanyaan nih. Kira-kira di era modern seperti ini masih ada nggak ya mau belajar kejung? Nah, sekarang kita akan dengarkan Arif. Dia ini adalah pemuda berusia 27 tahun yang punya ketertarikan pada kejung. Kok bisa ya mereka tertarik dengan kejung? Kalau keinginan itu ada. Soalnya kan memang awal saya kan sebagai penikmat soalnya kan memang dari circle, terus dari kan awal di kampus dulu memang kebanyakan teman-temannya kan suka tradisi segala macam. Akhirnya kayak pas ini ketemu kejung, akhirnya masuk ke circle ini, ternyata ada ya teknik nyanyi atau nama orang bernyanyi itu nama kejung. Setahu kan dulu cuman sindet, ternyata ada kejung. Kayak akhirnya kayak wah ini kayak keren sih kalau misal bisa minimal bisa niruin. Setelah Arif kita punya Aski. Aski ini adalah penyanyi dari Jember yang juga punya pendapat tentang cara belajar kejung. Karena untuk kita bisa ngejung yang benar biasanya kita juga harus ada guru. Kayak Pak Jam bilang kan, kalau misalkan mau ngejung tapi otodidak kebanyakan itu nggak jadi. Makanya kejung yang benar harus ada gurunya seperti itu. Karena mungkin ada cara-cara yang cara umum kita itu nggak tahu ya. Karena itu memang kejung itu kan punya nilai budaya sendiri di Madura kayak gitu. Enter ke bumi gitu. Coba. Rompa palapa atante. Jadi seni tradisi semacam ini selalu punya tantangan dalam mempertahankan eksistensinya. Lalu kalau cara kejung bertahan di era modern seperti apa ya? Sejalan dengan seperti apa yang dikatakan Profesor Romo Mangun Sudarsono dalam bukunya Seni Pertunjukan Tradisional dalam Era Globalisasi,
Di situ ada fungsi dan tujuan. Yang aku garis bawahi adalah sebagai representasi estetis. Yang dimaksud sebagai representasi estetis itu adalah bagaimana nilai kesenian atau nilai kebudayaan kita hari ini itu bertransformasi tanpa menghilangkan dari akar sebelumnya menjadi bentuk kesenian yang lebih baru dan lebih mampu bersaing untuk kedepannya. Sepertinya memang banyak yang ragu ya. Faktanya, ada beberapa harapan musik tradisi bisa mendunia. Sekarang kita akan dengarkan pernyataan dari Jaya Sukma. Dia adalah seorang komposer musik dan juga salah satu pendiri Lingkar Kreatif Independen atau Linkrafin. Jadi Linkrafin ini adalah komunal pelaku seni yang sudah punya karya yang diakui. Jadi sebenarnya Kejung itu adalah tradisi. Di sini dan di barat itu juga berbeda tradisinya kan. Jadi kayak yang kemarin aku lihat musik trailernya film Wakanda itu, dia pakainya musik tradisi sana dan itu bisa dipakai di dunia internasional. Kalau mereka bisa, ya kenapa kita enggak gitu kan. Ternyata setelah diselidiki, dia mau berkolab dengan musik modern. Jadi musik Celtic itu sama kayak Kejung sih yang gitu-gitulah. Jadi ya kita punya Kejung gitu yang mirip sama Celtic, yang nggak kalah bagus dengan Celtic, tinggal gimana kita ngemasnya aja. Faktanya nih, keberadaan Kejung ini masih kurang didengarkan dan dinikmati. Karena menurut sebagian orang menganggap irama Kejung ini terlalu kuno dan sulit untuk bisa diterima di kalangan kekinian. Jadi faktornya bisa karena jarang Kejung terdengar, juga karena tidak banyak musik produser yang memasukkan unsur Kejung ke dalam karya mereka. Ya semakin jarang semakin unik ya Mbak. Ya itu memang beda sudut pandang ya Mbak. Kita melihat apapun bisa dari banyak sisi. Memang Kejung itu jarang dipakai juga sih oleh banyak produser di luar sana. Jadi mungkin referensi bagi sebagian besar yang anggap Kejung itu kurang oke, ya tidak pernah melihat produser memakai itu. Referensi kawan-kawan aja sih. Kalau saya sih memang kebiasaan ya melihat sesuatu yang jarang dipakai malah tertarik untuk saya pakai. Dia tuh kayak punya range frekuensi tersendiri yang Kejung tuh bisa jadi jembatan antara musik modern dan musik tradisi. Ada range frekuensi yang unik di situ. Kita ambil contoh saron gitu. Saron yang nadanya itu pelok, dia tuh nggak bisa Mbak disamakan dengan frekuensi keyboard pada umumnya 440 Hz itu. Itu kalau dimainkan bareng akan fals. Nah Kejung ini uniknya dia bisa masuk antara dua dunia itu, musik tradisi sama musik modern. Jadi itu yang bikin apapun musik yang dikasih Kejung itu punya setrum tersendiri gitu. Jadi bridging gitu uniknya. Jadi Linkrafin ini adalah komunitas seni yang berhasil memadukan unsur Kejung ke dalam karya-karya musik mereka. Sebutlah seperti lagu Jember Nusantara. Jalur Rempah. Atau karya Kejung Murni yang telah berhasil menyabet penghargaan juara 1 kompetisi Perpusnas dan Kemendikbud dengan judul Tera Pajar Poteh Temon. Kejung adalah kekuatan. Tidak bijak kalau dibiarkan hilang begitu saja. Menghargainya dengan menampilkan dalam sebuah karya adalah langkah nyata melestarikan budaya bangsa. Kejung itu adalah salah satu soundbank buat kami ya. Jadi yang bisa menjadi senjata kuat untuk komunikasi ke daerah lain. Magisnya tuh kuat banget. Jadi kalau bisa jangan sampai lepas gitu. Kalau bisa ada kesempatan di karyanya untuk memasukkan unsur Kejung, coba deh masukin karena itu akan ngasih warna tersendiri yang gak bakal dipunyai dari lain.